Mencermati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Didimax Berjangka, Chenli Yani. Selamat pagi, Mbak Chenli. Selamat pagi. Ya, Mbak Chenli, saat ini komoditas batubara sedang ramai dibicarakan berkenaan dengan kebijakan pemerintah soal ekspor batubara. Seperti apa tanggapan Anda? Harga batubara masih tetap menjanjikan ya pada tahun 2022 sekarang ini, karena kondisinya juga dipengaruhi ada kondisi musim dingin yang diperkirakan masih berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Lalu permintaan batubara di global juga diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2002 karena adanya perkembangan pasar, khususnya di negeri Tiongkok dan India akan membutuhkan pasokan energi tambahan dari batubara untuk memenuhi pertumbuhan permintaan energinya ya. Ini juga data dari Bloomberg New Energy Finance itu menunjukkan kalau negeri Tiongkok ini berencana membangun 247 GW PLTU baru hingga 2025 karena untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Baik, nah ini apakah langkah pemerintah untuk stop ekspor batubara selama 1 bulan ini bisa dikatakan sudah tepat? Kepentingan nasional harus di atas kepentingan ekspor tentunya ya. Sekalipun lebih menguntungkan, mungkin ekspor harus nomor sekian. Karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Jadi bagaimana mungkin kita banyak batubara kemudian diekspor, tapi di dalam negeri malah mengalami kekurangan. Nah, pemerintah negara manapun pasti akan mengambil kebijakan yang sama dalam rangka mengamankan pasokan energi demi kepentingan nasionalnya. Baik, nah Mbak Chenli, ini harga komoditas di tahun ini diprediksi akan dalam tanda kutip panas. Seperti apa prediksi Anda? Kalau untuk harga batubara dulu itu di Newcastle kontrak Januari 2002 itu naik 86,77% secara year to date. Kenaikan ini mulai melanda karena pada akhir September itu kenaikan harga batubara sempat nyentuh lebih dari 100% YTD ya. Terus harga minyak di West Texas Intermediate juga di pasar NYMEX masih tercatat naik 71,2% begitu. Ya, harga CPU pun sama di Malaysia Devaratif itu naik 70,68% ke Rp4.880 Malaysia. Kalau sementara harga gas itu kontrak Desembernya 2021 di NYMEX naik 103,53%. Seperti itu. Baik, ada kenaikan yang tajam ya untuk harga sejumlah komoditas. Nah, kalau komoditas yang menjadi favorit dari para investor tahun ini, apa saja? Masih di harga minyak ya, sama emas. Nah, untuk harga minyak atau CPO, kelapa sawit ini tinggi. Tidak hanya menguntungkan untuk perusahaan, namun juga langsung pada masyarakat. Jadi bukan hanya CPO aja, ada emasnya juga seperti itu. Tetap jadi favorit investor. Baik, nah ini mungkin sentimen yang diperhatikan oleh investor yang menggerakkan harga dari sejumlah komoditas ini apa saja, Mbak Chenli? Ada banyak. Pasar komoditas itu logam untuk sentimennya itu ada 2022 diperkirakan mendapatkan sentimen bullish ya, mengantarkan ke kenaikan harga kendati tidak manis banget, tidak sama kayak 2020. Tanda positif untuk harga emas pada tahun 2002 ini mengacu pada analisa komoditas di Societe Generale Bank Investasi. Harga emas juga diproyeksi akan nyentuh 1.900 US dollar per troy pada kuartal 2022. Bulan lalu sih bank tersebut juga menilai bahwa harga emas bisa nyentuh ke 1.945 US dollar per troy. Oke. Untuk sentimen yang menggerakkan harga emas, apakah masih dari penyebaran varian baru COVID-19 dan juga mungkin inflasi dari Amerika Serikat? Betul. Inflasi ini kalau misalnya masih membandel, itu emas bakalan naik ya. Tapi karena kemarin itu kita lihat ada FOMC juga, dia menggerakkan harga emas untuk turun sementara. Kita masih tunggu tapering juga, kita masih nunggu kabar terbaru dari penyebaran COVID Omicron ini, kayak gitu. Oke, Mbak Chenli, saat ini ada krisis energi yang sedang dirasakan di negara-negara maju, sejumlah negara di Eropa. Apakah ini juga akan mendorong harga komoditas untuk semakin naik? Oke, dengan tingginya harga
dengan tingginya harga kenaikan semakin naik, ya betul. Karena beberapa komoditas itu bakalan kayak harga emas, minyak mentah, batu bara itu bakalan meroket karena harganya lebih relatif lebih ekonomis ya. Maka dari itu harga komoditas pasti melambung tinggi, pasti. Baik, terakhir Mbak Chanli, saran Anda untuk investor yang baru akan mulai investasi di bursa berjangka tahun ini, silakan. Oke, sebagai calon investor, sebelum Anda memutuskan untuk menanamkan dana di pasar modal dan bermain saham, ada hal mendasar yang harus dipahami, yakni kemauan untuk belajar tentang cara investasi saham dan mengenal tipe profil resiko investasi Anda. Ajaran saham itu sebenarnya mudah, apalagi kini ada banyak kemudahan untuk mendapatkan informasi. Kuncinya cuma satu, rajin-rajinlah membaca informasi dari internet, buku, majalah keuangan, hasil riset lembaga keuangan atau berkonsultasi dengan penasihat investasi. Baik, Mbak Chanli, terima kasih atas analisis dan juga informasinya. Sehat selalu, sampai jumpa. Pemirsa, itu tadi analis PT Didimax Berjangka, Chanli Yani.